Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang berbahagia, kami komunitas media dakwah Aklan Bakir kembali untuk bertazkirah, bertausiah, saling memberikan peringatan, saling berwasiat dalam kebaikan. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik mempelajari Al-Quran, mengajarkannya kembali dalam rangka watawasau bil haqq watawasau bis sabar. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang ibadah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, berbagai ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu ibadah yang diagungkan, satu ibadah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu merupakan tiangnya agama. Jika ibadah itu dilaksanakan, maka tegaklah agama. Tetapi sebaliknya, jikalau ibadah itu ditinggalkan, maka robohlah agama ini. Ibadah itu adalah ibadah solat. Ibadah solat merupakan ibadah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah dalam solat adalah keutamaannya lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Maka oleh sebab itu, ibadah solat akan membedakan di antara mana yang kufur kepada Allah dan mana yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian perintah ibadah solat sangat teristimewa, sangat spesial, di mana ketika itu perintah pertama kali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah memanggil diri Rasulullah SAW dari Masjid Mekah Al-Mukarramah menuju ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Biasa kita kenal yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang spektakuler, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, ditemani oleh malaikat Jibril dengan berkendaraan borak, perjalanan yang relatif panjang dari Mekah menuju ke Palestina. Maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, diperlihatkan tanda-tanda tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah perjalanan sampailah di Masjid Al-Aqsa di Palestina, lalu kemudian dimiraskan, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampailah di Sidratul Muntaha. Inilah misi yang utama dalam perjalanan Nabi, dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha. Maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, mengamanatkan kepada Nabi untuk mengerjakan ibadah solat. Kaum muslimin yang berbahagia, maka oleh sebab itu ketika perintah solat itu di Sidratul Muntaha, maka solat merupakan satu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang yang telah menancap kebenaran, yang telah menancap Allah di dalam hatinya,
jikalau dalam rukun Islam yaitu kalimat syahadat. Maka ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat, maka ia punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat, yaitu masuk pada rukun Islam yang kedua. Oleh karena itu, sholat ini merupakan ibadah yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yaumul qiyamah, yang pertama kali ditanya dari berbagai amalan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik amal yang terbesar maupun amal yang paling terkecil pun, tetapi semua amalan-amalan yang akan dihisap, yang akan ditanya oleh Allah, pertama kali yang akan ditanya adalah amalan sholatnya. Jikalau amalan sholatnya baik, maka akan mempengaruhi amalan-amalan yang lainnya. Tetapi sebaliknya, jikalau amalan sholatnya tidak baik, maka juga akan terpengaruh amalan-amalan yang lainnya. Maka oleh sebab itu, para pemirsa yang berbahagia, marilah kita bersama-sama untuk menjaga kewajiban ibadah sholat. Dalam hadis Nabi disebutkan yang artinya, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka ia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk, mendapatkan keselamatan ketika yaumul qiyamah. Tetapi barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan mendapatkan keselamatan, dan kemudian pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Siapakah ketokoh empat ini? Qarun adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dianugerahinya kekayaan yang berlimpah, maka ia lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia lalai melaksanakan ibadah karena disibukkan harta kekayaannya. Maka Qarun merupakan simbol yang lalai terhadap perintah ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena disibukkan harta kekayaannya. Kemudian pula Fir'aun. Fir'aun adalah seorang raja yang berkuasa bertahun-tahun, tetapi karena kekuasaannya sehingga ia lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Musa telah diingatkan, tetapi karena kekuasaannya, maka Fir'aun membutakan hatinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Fir'aun itu merupakan simbol lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Haman. Siapakah Haman? Haman adalah Perdana Menteri dari Fir'aun. Dia juga merupakan simbol yang lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena disibukkan jabatan yang dimilikinya. Ia khawatir jabatannya akan hilang, maka dengan demikian ia tetap mempertahankan jabatannya itu dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian pula Ubay bin Khalaf adalah seorang pedagang. Perniagaannya luar biasa, tetapi juga ia lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keempat tokoh inilah merupakan simbol yang selalu mementingkan pada perkara kehidupan dunia dan mengorbankan dirinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, para pemirsa yang berbahagia, marilah kita tetap untuk menjaga ibadah sholat ini, karena sholat ini merupakan pondasi, merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholatnya,
maka tegaklah agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholatnya, maka robohlah agama. Oleh sebab itu, demikianlah tausiah singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.